Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tugas saya, yaitu tugas pertukaran informasi. Di sini saya sudah membuat PowerPoint. Nah, langsung saja ini untuk jurnalnya. Saya membuat tugas bab 2 dan bab 3 tentang arsitektur, sistem informasi kesehatan, dan sistem informasi manajemen rumah sakit. Untuk bab 2-nya, arsitektur, sistem informasi kesehatan. Latar belakang, sistem informasi kesehatan atau HIS memainkan peran penting dalam mendukung berbagai proses perawatan kesehatan, termasuk manajemen keuangan, laporan harian, dan pengelolaan data pasien. Namun, banyak HIS yang ada saat ini masih menghadapi tantangan besar seperti interoperabilitas yang buruk antar sistem, masalah keamanan data, desain antarmuka yang kurang ramah pengguna, dan kualitas yang rendah. Di sini ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mengatasi tantangan utama dalam sistem informasi kesehatan atau HIS seperti interoperabilitas yang rendah, kualitas data yang buruk, desain antarmuka yang tidak ramah pengguna, dan keamanan data yang tidak memadai. Dan yang kedua, bagaimana membangun kerangka kerja arsitektur referensi atau reference arsitektur yang dapat menjadi panduan standar untuk pengembangan HIS yang fleksibel, efektif, dan mampu memenuhi kebutuhan berbagai pemangku kepentingan. Dan yang ketiga, bagaimana memastikan bahwa referensi arsitektur atau RA yang dirancang mampu diterapkan pada berbagai subdomain layanan kesehatan, termasuk rumah sakit, perawatan primer, dan layanan kesehatan masyarakat dengan tetap mempertahankan interoperabilitas dan kualitas. Untuk tujuannya, di sini ada beberapa tujuan. Yang pertama, mengembangkan referensi arsitektur yang komprehensif untuk sistem informasi kesehatan, mengatasi tantangan utama dalam HIS seperti interoperabilitas rendah, kualitas data yang buruk, dan keamanan data. Dan yang terakhir, memenuhi kebutuhan berbagai pemangku kepentingan termasuk pasien, tenaga medis, pemerintah, dan pengembangan HIS. Dan di sini ada landasan teori. Landasan teori yang pertama, sistem informasi kesehatan HIS adalah sistem terintegrasi yang digunakan untuk mendukung pengelolaan informasi di sektor kesehatan. HIS melibatkan berbagai proses seperti pencatatan data pasien, pengelolaan obat, laporan keuangan, dan perencanaan perawatan. Namun, tantangan seperti ini, interoperabilitas rendah, keamanan data yang lemah, dan kualitas data yang buruk sering menghambat efisiensinya. Yang kedua, arsitektur perangkat lunak menurut Bas et al. 2003. Arsitektur perangkat lunak adalah struktur dari sistem yang mencakup elemen perangkat lunak, properti yang terlihat dari luar, dan hubungan antar elemen. Dalam konteks HIS, arsitektur perangkat lunak membantu mengelola kompleksitas, memastikan interoperabilitas, dan meningkatkan pemeliharaan sistem. Yang ketiga, referensi arsitektur atau RA adalah kerangka jangka kerja generik yang dirancang untuk menjadi panduan dalam pengembangan arsitektur spesifik atau application arsitektur. RA memberikan standar desain yang mencakup modul, relasi antar modul, dan komponen penting sehingga menghasilkan sistem yang lebih terstruktur, efisien, dan mudah diadaptasi untuk kebutuhan tertentu. Untuk pembahasannya, sistem informasi kesehatan sangat penting untuk mendukung perawatan pasien dan pengelolaan data. Namun, HIS sering menghadapi masalah seperti kurangnya interoperabilitas, desain antarmuka yang rumit, dan keamanan data yang rendah. Untuk mengatasi ini, penelitian ini mengembangkan referensi arsitektur atau RA yang memberikan panduan standar penerapan, menunjukkan berbagai skenario implementasi HIS seperti desktop, client server, atau cloud. Untuk bab 3, di sini saya akan membahas tentang sistem informasi manajemen rumah sakit. Untuk latar belakang, perkembangan teknologi di era digital sangat pesat dan telah merambai berbagai sektor, termasuk sektor kesehatan, rumah sakit sebagai salah satu organisasi yang menyediakan layanan kesehatan.
memiliki peran penting dalam mendukung kesehatan masyarakat melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Agar layanan ini berjalan dengan baik, rumah sakit membutuhkan sistem informasi yang akurat, handal, dan terintegrasi. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit atau SIM-RS adalah sebuah teknologi informasi yang dirancang untuk memproses dan mengintegrasikan seluruh alur pelayanan rumah sakit seperti koordinasi, pelaporan, dan administrasi berdasarkan pasal 52 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Setiap rumah sakit diwajibkan memiliki sistem pencatatan dan pelaporan berupa SIM-RS. Namun, pelaksanaan SIM-RS menghadapi banyak tantangan, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pelatihan, hingga masalah teknis seperti gangguan jaringan. Oleh karena itu, evaluasi sistem informasi seperti SIM-RS menjadi sangat penting. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi implementasi sistem secara nyata, mengidentifikasi keberhasilan, dan merencanakan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan kinerja sistem. Untuk rumusan masalah, ada beberapa. Yang pertama, bagaimana evaluasi penerapan SIM-RS pada pelayanan rawat jalan. Yang kedua, faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan implementasi SIM-RS. Dan yang ketiga, kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan SIM-RS. Untuk tujuan, mendeskripsikan evaluasi penerapan SIM-RS pada layanan rawat jalan. Yang kedua, mengidentifikasi faktor keberhasilan dan kendala implementasi SIM-RS. Yang ketiga, memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kualitas layanan. Nah, di sini ada beberapa landasan teori. Salah satunya SIM-RS atau sistem yang memproses dan mengintegrasikan semua alur proses pelayanan rumah sakit. Untuk pembahasan, penerapan sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIM-RS menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan rumah sakit. Namun, hasil evaluasi dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIM-RS masih menghadapi berbagai kendala. Dari aspek sumber daya manusia, ditemukan kurangnya pelatihan khusus bagi petugas yang menggunakan SIM-RS, rendahnya keterampilan staf, serta minimnya motivasi dan dukungan dari manajemen. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya penggunaan sistem di berbagai rumah sakit. Selain itu, dari segi infrastruktur, meskipun perangkat keras dan lunak sudah memadai, masih sering terjadi gangguan jaringan yang menghambat operasional. Proses implementasi SIM-RS juga belum berjalan sesuai dengan standar operasional, prosedur, atau SOP di beberapa rumah sakit, sehingga menyebabkan inkonsistensi dalam pelaksanaan sistem. Di sisi lain, monitoring dan evaluasi sebagai langkah penting untuk menilai efektivitas SIM-RS belum dilakukan secara rutin. Bahkan beberapa rumah sakit tidak pernah melakukan evaluasi terhadap sistem yang telah diterapkan. Dari hasil evaluasi, diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan SIM-RS adalah kualitas informasi yang dihasilkan, kepuasan pengguna, dan dukungan organisasi. Namun, masalah pada aspek teknis seperti gangguan jaringan yang ketidaksesuaian sistem dengan kebutuhan pengguna tetap menjadi tantangan yang harus segera diatasi. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan berkelanjutan untuk staf, perbaikan infrastruktur, serta penyusunan SOP dan evaluasi rutin untuk memastikan keberhasilan implementasi SIM-RS. Untuk kesimpulan, arsitektur sistem informasi kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arsitektur sistem informasi kesehatan yang dirancang dengan pendekatan modular dan berbasis interoperabilitas mampu mendukung integrasi data antar fasilitas kesehatan. Sistem ini memungkinkan pertukaran informasi pasien secara real-time dan meminimalkan redundasi data. Namun, implementasi arsitektur ini masih menghadapi kendala seperti kurangnya standarisasi protokol, komunikasi, dan resistensi dari pengguna akhir. Untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan dukungan regulasi yang kuat, peningkatan literasi teknologi pengguna, dan pengembangan framework arsitektur yang fleksibel untuk menyesuaikan dengan kebutuhan lokal. Kesimpulan yang kedua, sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIM-RS. Evaluasi penerapan SIM-RS di beberapa rumah sakit menunjukkan bahwa sistem ini memiliki dampak positif terhadap efisiensi operasional, terutama
dalam proses pendaftaran pasien, pengelolaan rekam medis, dan laporan manajemen. Namun, keberhasilan SIM RS sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, kualitas infrastruktur teknologi, dan dukungan manajemen. Beberapa tantangan utama yang diidentifikasi meliputi kurangnya pelatihan, gangguan jaringan, dan ketidaksesuaian antara fungsi sistem dengan kebutuhan pengguna. Rekomendasi utama untuk optimalisasi SIM RS mencakup penyediaan pelatihan intensif, perbaikan jaringan infrastruktur, dan penyesuaian fitur sistem berdasarkan umpan balik pengguna. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam materi ini. Sekian, terima kasih.